Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sahabat Ramadan di rumah? Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka kembali. Semoga bertatap muka pada kesempatan kali ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, tanpa menunggu lama, pada kesempatan kali ini Pak Rahmat mau berbincang dengan salah satu siswi berprestasi di Salsabila. Dia adalah Mbak Nur. Bagaimana Mbak Nur kabarnya? Alhamdulillah dalam keadaan semangat, Pak. Alhamdulillah. Oke. Kira-kira Mbak Nur ini background keluarganya seperti apa? Kalau dari saya itu dari Purwokerto dan Tegal, Purwokerto Tegal. Dari Ibu saya, dari mami dari Bekasi. Bekasi. Oke. Terus papinya dedinya dari Tegal gitu ya. Alhamdulillah. Mbak Nur ini salah satu siswi berprestasi di Salsabila. Dia di akhir-akhir ini di kelas 6 ini banyak mendapatkan prestasi. Kira-kira prestasinya apa saja, Mbak? Ada mengikuti lomba fun vlog, membuat vlog. Setelah itu ada dai cilik, membaca puisi dan lain sebagainya. Kemarin juga pernah juara penyiar cilik ya Mbak ya, penyiar cilik, terus kemudian kelas mat juga, alhamdulillah juga juara. Oke, kira-kira bisa menceritakan nggak perjalanannya Mbak Nur dari kelas 1 sehingga nanti di kelas 6 seperti ini ini gitu, gimana? Ya, dari kelas 1 saya wali kelasnya itu Pak Rohmat dan Bu Sari. Saya diberi kesempatan untuk naik kelas, padahal saya waktu itu belum bisa membaca. Tapi diberi kesempatan oleh Pak Roma. Terima kasih Pak Roma. Di kelas 2, saya dibimbing oleh Bu Marlina dan Bu Alis. Lanjut di kelas 3, saya wali kelasnya adalah Pak Jojo. Saya diberi kesempatan untuk berprestasi sehingga saya dapat percaya diri dan mengikuti banyak hal. Lanjut di kelas 4, di sini saya ditemani oleh Pak Safi'i dan Bu Pupah. Saya diajarkan kemandirian dan kedisiplinan mengumpulkan tugas. Lanjut di kelas 5, saya wali kelasnya adalah Pak Rohmat. Oke. Saya awalnya tidak suka matematika, tapi karena Pak Rohmat, saya menjadi suka matematika. Perkalian hal yang paling saya tidak sukai, tapi sekarang hal yang saya sukai. Di kelas 6, saya tinggal try out dan mengulang kembali pelajaran kelas 4, 5, dan 6. Ya, alhamdulillah ya. Jadi ibaratnya kalau orang hidup itu Mbak Nur itu termasuk salah satunya adalah husnul khotimah. Husnul khotimah itu berakhir yang baik. Dulunya from zero berarti to hero. Jadi dari awalnya yang nothing terus kemudian menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, alhamdulillah. Kira-kira siapa sih yang memotivasi Mbak Nur untuk berprestasi? Ada orang tua saya, yaitu Dadi dan Mami, dan guru-guru di SDT Salsabila. Oh iya, alhamdulillah ya. Jadi sesuatu yang yang kita anggap kecil ya. Jadi ridho orang tua, terus kemudian motivasi dari guru. Itu kalau kita serap dengan baik bisa menjalankan sesuatu yang luar biasa ya Mbak ya. Jadi kalau yang Pak Rohmat rasakan ketika mendampingi Mbak Nur itu sangat membantu sekali. Jadi begitu temannya ada yang nggak bisa, sana silahkan saya tanya sama Mbak Nur gitu ya. Jadi Pak Rohmat jadi bebannya sedikit terkurangi karena ada yang bantu. Saat misalkan hafalan, begitu Mbak Nur sudah setor, bisa membantu temannya. Saat pelajaran matematika itu ada temannya yang kesulitan, karena kalau satu kelas tanyanya sama Pak Rohmat semua, padahal Pak Rohmat kadang mengoreksi, jadi waktunya habis nanti kalau harus menghadapi banyak anak itu nanti akan kesusahan. Tapi Mbak Nur salah satunya bisa membantunya. Selanjutnya Mbak Nur, kira-kira ke depan cita-cita atau yang pengen diraih Mbak Nur seperti apa? Yang pertama, saya ingin membantu banyak orang. Jadi cita-cita saya ini menjadi dokter ibu dan anak karena dapat membantu banyak orang dan menjadi pengusaha yang sukses. Ya, kira-kira apa
usaha Mbak Nur untuk mencapai cita-citanya tersebut? Belajar dengan rajin, mematuhi kedua orang tua dan guru. Nah, dari apa yang sudah sampaikan tadi, kira-kira dalam perjalanan Mbak Nur ketika dari kelas 1 sampai kelas 6 ini, kira-kira ada kendalanya enggak yang membuat Mbak Nur kadang merasa apa ya, frustasi atau merasa kok seperti ini ya? Ada nggak kira-kira Mbak? Ya, dulu saya pernah diajak teman, kok kamu kayak gitu sih, buat apa kayak gitu. Tapi kata mami, itu adalah sebuah motivasi, kamu harus membuktikan kalau kamu tuh bisa. Kalau itu tidak benar. Ya, jadi perkataan orang itu dijadikan motivasi bahwa apa yang dikatakan mereka itu tidak benar dan saya akan membuktikan itu, gitu ya. Nah, jadi itu Mbak Nur ini nganu ya, YouTuber salah satunya. Kira-kira konten-konten yang sudah ditampilkan di YouTube itu apa aja kira-kira? Kegiatan sehari-hari saya, pembelajaran yang saya ketahui, dan perjalanan atau traveling. Gitu ya. Nanti kalau teman-teman pengen lihat salah satu vlognya yang kemarin mendapatkan juara, bisa lihat yang seperti ini. Berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar bersama tentang luas, seperempat, setengah, dan 3/4 lingkaran. Kita ingat lagi bentuk lingkaran. Ini merupakan gambar lingkaran penuh, 3/4 lingkaran, setengah lingkaran, dan 1/4 lingkaran. Kita perhatikan contoh soal berikut ini. Di sana terdapat 2 buah lingkaran. Yang pertama adalah lingkaran penuh, yang kedua adalah setengah lingkaran. Yang di sebelah kanan setengah lingkaran dan di sebelah kiri lingkaran penuh. Kita lihat di sana bahwa diameternya sama, yaitu 42 cm. Sekarang kita akan menghitung luas dari kedua lingkaran tersebut. Sekarang kita akan menghitung luas lingkaran utuh atau yang berada di sebelah kiri. Berdasarkan gambar tersebut, diketahui diameter sama dengan 42 cm, sehingga jari-jari sama dengan 21 cm. Karena 21 cm dapat dibagi dengan 7, maka pi yang kita gunakan di sini adalah 22/7. Setelah semua bahan-bahan terkumpul, ada jari-jari dan pi, dapatlah kita mengerjakan luas lingkaran tersebut. Kita ingat-ingat kembali bahwa luas dapat kita gunakan rumusnya, yaitu pi r kuadrat. Pi yang kita gunakan adalah 22/7. Setelah itu dikalikan dengan jari-jari r. Kita tahu bahwa jari-jarinya sama dengan 21 cm. Karena persegi atau pangkat 2, maka kita kalikan 21 lagi. Sekarang dapatlah kita kerjakan. Bisa disederhanakan, 21 dengan 7, sama-sama dibagi 7. 7 dibagi 7 1, 21 dibagi 7 dapat 3. Sekarang bisa kita hitung. 22 dikali 3 dikali 21, sehingga hasilnya adalah 1386 cm persegi. Oke, itu tadi ya. Jadi alhamdulillah dengan Mbak Nur bikin vlog tadi bisa membantu banyak orang untuk bisa membantu untuk lebih menguasai matematika yang awalnya dulu tidak suka matematika, gitu ya. Kira-kira ke depan Mbak Nur mau bikin vlog apa lagi tentang pembelajaran matematika? Saya ingin membuat video tentang materi untuk ujian besok agar teman-teman saya dan saya dapat nilai yang bagus. Yaitu materinya tentang jarak berpapasan itu ya Mbak ya. Iya. Yaitu kadang memang banyak yang kesulitan, apalagi anak-anak yang mungkin dari segi perkalian itu masih kurang atau masih butuh dibantu, itu memang nanti akan tidak menyukai matematika. Tapi kalau dia sudah paham perkalian, kemudian pembagiannya sudah mampu, insya Allah nanti akan
bisa. Kira-kira dari Mbak Nur sendiri ada nggak sesuatu kata-kata yang bisa memotivasi teman-temannya untuk lebih berprestasi, untuk lebih bisa membanggakan gitu? Ya, jadi untuk berprestasi itu kalian harus menguasai 3 ini. Yang pertama, kalian harus mengumpulkan niat. Yang kedua, orang tua kalian harus mendukung kalian secara penuh dan mendapat kesempatan dari guru. Kalian harus melakukan yang terbaik di setiap kesempatan yang kalian miliki. Ya, berarti yang pertama itu niat mau berubah, niat untuk mau berprestasi, niat untuk mau membanggakan orang tua gitu ya. Kalau misalkan niat tapi terus kemudian ada temannya yang komentar, kamu kok seperti ini, atau ada yang menertawakan, itu kira-kira pengalaman Mbak Nur gimana menyikapi hal seperti itu? Tidak usah dipedulikan, anggap aja sepi. Gitu ya. Jadi anggap itu angin lalu. Jadi biar dia terus di tempat itu, tapi kita terus melangkah gitu ya. Jadi ketika kita melihat masa lalu, ya itu dijadikan pembelajaran. Ya seperti Mbak Nur ini, dulu di kelas 1-nya masih bisa jadi malah mau nggak naik, tapi kemudian dengan dukungan orang tua, dengan semangat dari dalam dirinya, dia bisa menjadi yang terbaik. Alhamdulillah, ini Mbak Nur salah satu siswa atau siswi yang di tryout-nya mendapatkan peringkat 10 besar terbaik dari sekitar 1.400 siswa atau siswi di kelas 6 se-Kecamatan Ngaglik. Bagaimana perasaan Mbak Nur bisa masuk 10 besar dari 1.400-an? Bangga, senang sekali sih. Nah, terus kira-kira ke depan Mbak Nur mau melanjutkan ke SMP atau MTS atau ke pondok? MTS 6. Kira-kira apa yang menjadi motivasi Mbak Nur masuk ke sana? Karena di sana saya dapat belajar agama. Kan kalau negeri kan mesti hafalannya hilang. Kalau SMP maksudnya gitu ya. Tapi kalau masih ada basic agamanya, masih ada yang mengingatkan gitu ya. Oke. Mungkin sekian dari kami, obrolan kami, semoga yang sedikit ini bermanfaat dan menjadikan kita lebih semangat lagi dalam berprestasi dan berbuat baik. Mungkin ada kata-kata terakhir dari Mbak Nur? Jangan takut untuk mencoba, coba dulu, karena kemenangan itu bonus. Jadi intinya lakukan saja. Masalah nanti hasil, masalah nanti juara atau tidak, masalah nanti mendapatkan nilai seberapa, itu urusannya Allah. Kita hanya tugasnya untuk memberikan yang terbaik dan menikmati setiap event atau prosesnya gitu ya. Mungkin demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.